Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-25 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Artinya bahwa di luar dari 8 golongan ini tidak berhak menerima zakat itu, kecuali sedekah. Nah, sedekah bisa kita berikan kepada siapapun, bahkan kepada binatang pun boleh kita berikan. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah menyebut fakir, miskin. Apa bedanya? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan makan pada hari itu. Dan miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, makannya pada hari itu, tetapi untuk besok tidak ada lagi. Jadi yang namanya fakir lebih membutuhkan daripada miskin itu. Nah, banyak kita memahami bahwa yang namanya fakir miskin adalah peminta-minta di jalan. Ini salah. Tetapi yang sesungguhnya fakir miskin adalah orang yang punya keluarga, punya anak, punya suami, punya istri, punya rumah, tetapi untuk makan pada hari itu sangatlah susah, atau dia bisa makan hanya pada hari itu. Nah, yang seperti inilah yang kita berikan zakat kepada mereka. Ulil amri memberikan zakat kepada mereka. Pemerintah kita berikan zakat kepada mereka untuk menjaga kehormatannya dan kemuliaannya, agar supaya keluarganya bisa merasakan bagaimana makan dan minum itu. Dan ini sangat penting, saudara-saudaraku, bagaimana agar supaya kita jaga fakir miskin itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la amilina 'alaiha, adalah penitia-penitia zakat atau amil zakat juga berhak mendapatkan namanya zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, adalah muallaf. Nah, muallaf ini ada 2 macam, ada muallaf kafir, ada muallaf muslim. Nah, muallaf kafir ini adalah bagaimana kita membujuk mereka bisa masuk Islam dengan zakat ini. Yang kedua adalah orang kafir yang tidak ada keinginan masuk Islam tetapi ingin menyakiti orang Islam. Ini juga kita kasih zakat agar supaya berhenti menyakiti umat Islam. Dan kemudian ada namanya mu'allaf yang sudah masuk Islam tetapi keimanannya masih goyang. Mungkin saja murtad satu saat, kembali kepada agamanya yang lama. Makanya kita berikan zakat kepada mereka agar supaya hatinya kuat dan imannya kuat, tetap berada dalam agama Islam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir riqab, ini adalah hamba sahaya, dan saya kira hamba saya sekarang sudah tidak ada. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal gharimin, orang yang banyak utangnya, tidak mampu untuk membayar utangnya, ini juga berhak kita berikan zakat kepada mereka. Kemudian wa fi sabilillah, ulama kita sepakat maksudnya di sini adalah pejuang-pejuang umat Islam yang melawan orang kafir, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat ulama kita. Kemudian wa banis sabil, adalah orang musafir. Kadang orang musafir butuh pertolongan, bantuan, tiba-tiba hilang atau habis kemampuan materinya di perjalanan, ini juga berhak kita berikan zakat kepada mereka. Nah, saya kembali bertanya, apakah penuntut ilmu termasuk fi sabilillah, pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mahasiswa yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya di negara orang lain atau di mana saja, atau tidak mampu membayar SPP-nya, apakah ini termasuk kita bisa berikan zakat kepada mereka? Ada ulama kita mengatakan dia termasuk wa fi sabilillah. Nah, sekarang pertanyaannya juga, apakah boleh kita berikan zakat itu untuk pembangunan masjid atas nama wa fi sabilillah? Nah, ulama-ulama kita mengatakan ini tidak boleh. Kita berikan zakat kepada pembangunan masjid, kepada pembangunan pesantren, atau kepada pembangunan al-khairiyat,
atau pembangunan demi kemanusiaan dan sebagainya, itu tidak boleh. Harus diberi kepada person, kepada 8 golongan ini. Pembangunan rumah sakit, pembangunan yatim piatu, pembangunan masjid, pesantren, itu semuanya tidak boleh kita berikan dari uang zakat, tetapi diberikan dari uang sedekah, hibah atau infak. Jadi sebuah kesalahan bagi kita apabila masjid dibangun dari uang zakat. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.